Gereja mula-mula pasca Pentakosta adalah contoh nyata persekutuan yang hidup dan berkuasa. Dalam Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama, kita melihat bahwa bagaimana mereka berbagi. Mereka berbagi bukan sekedar aksi sosial, tapi sebuah fondasi yang memperkokoh ikatan persekutuan. Mari kita gali bersama bacaan firman Tuhan ini bagi kita saat ini. Perkataan dan tindakan kita sebagai sebuah gereja harus mencerminkan kasih yang nyata. Sekali lagi, perkataan dan tindakan kita sebagai gereja harus mencerminkan kasih yang nyata. Jadi bukan sekedar sebuah slogan yang keluar dari bibir mulut kita, tapi harus nampak dalam perbuatan kita bahwa benar gereja itu punya kasih. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja itu bukan hanya sebuah perkumpulan orang-orang percaya, tapi sesungguhnya sebuah komunitas yang hidup dalam kasih, yang berbagi dalam kesatuan yang dalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau disampaikan bahwa sebagai gereja yang ada di dunia ini, bacaan ini mau mengajak saudara dan saya bahwa tidak boleh ada orang yang mementingkan kepentingan kepemilikannya lebih daripada menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kalau ini kita praktekkan sesuai dengan cara hidup jemaat yang dianjurkan oleh Alkitab, bisa tidak? Kalau kita berbagi apa yang ada pada kita, bisa tidak? Saya rasa sulit dan jarang untuk kita dapati. Sebab ketika kita memberi bagi orang lain, kita memberi dari apa itu Bapak Ibu? Kita tidak memberi seperti apa yang kita miliki. Pada firman lain katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita kasih ke orang di sekitar kita itu bukan sama. Kita kasih yang terkecil dari milik kita. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya pada ayat yang ke-32 yang merupakan introitus kita atau nats pembimbing kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dimiliki oleh kita adalah milik bersama, bisa tidak? Ya? Susah. Tapi itulah firman Tuhan hari ini yang mau disampaikan bagi saudara dan saya. Kita belajar bagaimana berbagi. Tema besar kita, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya. Kalau Roh Kudus memberi kuasa bagi saudara dan saya sebagai saksi, maka kita juga akan dimampukan lewat Roh Kudus itu untuk berbagi, memperkokoh persekutuan kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan ini ada 4 hal penting yang mau disampaikan bagi saudara dan saya yang coba kami gali. Yang pertama, kesatuan hati dan pikiran dasar persekutuan pada ayat yang ke-32. Mereka sehati dan sejiwa.
Persekutuan yang kokoh dimulai dari kesatuan rohani, bukan hanya kesamaan suku atau status, tetapi fokus pada Kristus dan misinya. Persekutuan yang kokoh itu dimulai dari kesatuan rohani. Jadi kalau iman kita satu kepada Yesus Kristus, maka praktik hidup kita juga satu, sama seperti Kristus lakukan. Itu berarti persekutuan kita kokoh secara rohani. Kita membangun kesatuan melalui doa bersama. Kita membangun kesatuan dengan belajar firman Tuhan. Tanpa ini, maka persekutuan itu hanya formalitas. Tanpa berdoa bersama, tanpa belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka persekutuan itu hanya formalitas. Dan formalitas untuk pemanis dalam sebuah komunitas hidup. Berbagi itu juga menghilangkan tembok pemisah. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Ayat yang ke-34. Ketika jemaat menjual harta dan membagi sesuai kebutuhan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin itu lenyap. Kesenjangan sosial itu lenyap. Persekutuan menjadi setara di dalam kasih. Kita peduli pada kebutuhan yang nyata. Jadi persekutuan berbagi itu, dia mengubah aku menjadi kita. Jadi keakuan kita tinggalkan, dan yang muncul adalah kita bicara soal kita. Itu arti sebuah persekutuan. Jadi kalau ada dalam persekutuan lalu bicaranya soal saya, aku, maka itu bukan persekutuan, itu hanya formalitas pemanis. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yusuf yang disebut Barnabas memberikan contoh keteladanan bagi jemaat mula-mula saat itu dan bagi saudara dan saya saat ini. Barnabas menjadi contoh konkret. Dia menjual apa yang menjadi miliknya dengan sukarela, secara radikal. Mau dikatakan di sana bahwa dia juga memperkuat aksi dari sebuah persekutuan itu. Dia tidak hanya mengikuti persekutuan itu, tapi dia melaksanakan apa yang menjadi poin penting di dalamnya, menjual miliknya dan berbagi. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat, pada ayat yang ke-33, berbagi itu menciptakan lingkaran kasih karunia. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian, dan kasih karunia melimpah-limpah atas mereka. Bapak dan Ibu saudara, berbagi itu adalah buah dari kasih karunia Allah. Berbagi itu adalah karunia yang dipercayakan Allah bagi saudara dan saya, dan kita juga harus memperlebatkan itu. Semakin dibagikan, semakin kokoh persekutuan dan kesaksian saudara dan saya. Berbagi itu bukan beban. Berbagi itu sebuah respon atas anugerah Allah yang Allah percayakan bagi saudara dan saya. Ketika kita memberi, iman kita bertumbuh. Ketika kita memberi, kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ingat? Saya pernah katakan di atas mimbar pemberitaan ini juga, sebagian dari berkat kita adalah titipan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagian berkat yang dipercayakan bagi saudara dan saya, itu ada sebagian juga yang dititipkan Allah bagi sesama kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita berbagi bukan sekedar formalitas dalam sebuah persekutuan. Dan persekutuan yang kita bangun bukan hanya formalitas,
tetapi kita harus menunjukkan secara nyata bahwa iman kita benar bertumbuh di dalam Kristus. Persekutuan yang sejati itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul, bukan sekedar kita makan-makan, tapi komunitas yang saling menolong, yang saling menopang, yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Gereja mula-mula menjadi kuat karena mereka berani menjadikan milikku menjadi milik bersama. Kenapa sampai hari ini kita belum kuat? Karena itu. Karena kita masih berpikir, bagaimana dengan aku? Belum sampai di kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hak milik pribadi kita, harta, waktu, talenta, masih kita pegang erat. Kita mau bersekutu, waktu terbatas dengan alasan saya sibuk dengan pekerjaan. Kita mau beribadah, waktu kita terbatas. Kita mau membangun sesuatu, tangan kita tertutup, tidak mau memberi. Masih kita genggam dengan erat. Talenta-talenta yang Allah percayakan bagi kita juga kita masih genggam dengan erat. Kenapa? Ketika diminta kesediaan, kita sulit untuk menjawab ya. Padahal itu anugerah yang dipercayakan Allah bagi kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana evaluasi diri kita? Evaluasi kita yang pertama, kita belajar mendengar kebutuhan di sekeliling kita. Kebutuhan persekutuan kita, apa yang dibutuhkan oleh persekutuan, supaya di tengah persekutuan itu benar-benar Allah dimuliakan. Yang kedua, kita berbagi bukan dengan pamer. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Yang ketiga, jadikan gereja, jadikan persekutuan kita sebagai rumah di mana tidak ada yang merasa asing dan kekurangan. Kalau satu orang datang di gereja lalu dia merasa asing, berarti persekutuan itu bukan persekutuan milik Tuhan. Sebab persekutuan di dalam Tuhan itu kita semua adalah satu. Kenapa satu? Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Bapak dan Ibu saudara, ketika kita berbagi, persekutuan itu bukan hanya bertahan, tetapi bertumbuh berkali-kali lipat. Ayat kunci yang mau dibagi bagi saudara dan saya saat ini, ayat yang ke-32. Tidak seorang pun menganggap miliknya sebagai milik sendiri, tetapi milik bersama. Berbagi itu seperti semen. Kalau dicampur dengan air, dia akan mengikat batu-batu menjadi tembok yang kokoh. Dan berbagi itu harus memberikan hidup yang menjadikan bangunan yang kokoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.